Apa saja yang dipelajari dalam mata kuliah ilmu kealaman dasar? Mungkin Anda menganggap bahwa materi ini tidak sesuai dengan bidang ilmu yang Anda tekuni. Namun, mengapa Anda sebagai mahasiswa dalam pembidangan ilmu sosial diberikan mata kuliah ini? Apa saja materi yang akan diberikan dalam mata kuliah ini? Dan apa saja manfaat mata kuliah ini untuk Anda? Silakan simak materi sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang budiman, semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Berjumpa lagi dengan saya pada sesi kedua mata kuliah ilmu kealaman dasar, yang mana pada sesi ini masih menjadi bagian dari sesi pengantar mata kuliah. Sebelum kita memasuki materi penting pada mata kuliah ini, sesi pengantar ini penting Anda ikuti guna mendapatkan gambaran secara umum tentang perkuliahan kita pada mata kuliah ini. Perkuliahan pada mata kuliah ilmu kealaman dasar pada dasarnya berusaha memperkenalkan Anda tentang ilmu pengetahuan alam. Namun, bukan bertujuan untuk menjadikan Anda sebagai ahli dalam bidang ini. Namun, yang diberikan merupakan materi dasar yang memperkenalkan tentang ilmu pengetahuan alam, sehingga dalam bahasan mata kuliah hanya menyampaikan beberapa hal penting tentang ilmu pengetahuan alam yang bersifat sangat mendasar yang harus dipahami bagi siapa saja, terlepas pada bidang ilmu yang Anda tekuni. Secara umum, mata kuliah ini akan memperkenalkan kepada Anda tentang ilmu pengetahuan alam. Manusia beserta segenap perangkat akal budi yang dimiliki hingga pada perkembangan ilmu pengetahuan yang melahirkan teknologi, kemudian diperhadapkan interaksi manusia dengan alam dan lingkungan. Dan atas interaksi itu, manusia memanfaatkan alam dan lingkungan. Dan alam itu sendiri menuntut kelestarian, hingga kemudian sampai pada bagaimana manusia menjaga alam dan lingkungan, dan alam juga menjaga manusia atau terjadi harmonisasi antara manusia dengan alam dan lingkungan. Pada dasarnya, untuk memperkenalkan ilmu pengetahuan alam, maka mata kuliah ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa sesi yang semua muatan materi di dalamnya diorientasikan untuk memperkenalkan kepada mahasiswa tentang ilmu pengetahuan alam, bagaimana manusia yang dianugerahi akal budi, dan akal budi yang dimiliki manusia mengalami perkembangan yang sangat luar biasa, melahirkan ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan alam. Teknologi termasuk membantu manusia dalam memahami semua fenomena yang ada di alam semesta, atau dimanfaatkan dalam memahami bumi dan alam semesta beserta memudahkan beserta makhluk hidup yang ada di dalamnya. Mata kuliah ini akan berusaha untuk memahami manusia beserta atribut akal budi yang melekat atas keberadaannya, yang diketahui berkontribusi dalam melahirkan sebuah ilmu pengetahuan, termasuk melahirkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan alam. Memahami bagaimana ilmu pengetahuan dihadirkan juga menjadi bagian penting yang akan difahami di dalam mata kuliah ini. Bagaimana sebuah proses yang dilalui hingga ilmu pengetahuan hadir dan dihadirkan, yang nantinya digunakan atau dimanfaatkan dalam memahami fenomena alam, termasuk isu-isu yang terkait dengan lingkungan. Karena manusia tinggal di bumi ini, di alam semesta, maka sepantasnya memahami alam semesta. Bagaimana memahami proses penciptaan alam semesta, memahami segala hal yang ada di dalamnya, hingga mengetahui bagaimana adanya kehidupan di alam semesta ini. Dalam sebuah perkembangan ilmu atau ilmu pengetahuan alam yang sangat luar biasa, hingga kemudian melahirkan teknologi, di mana teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan atau perkembangan teknologi yang
memberikan kemudahan dalam aktivitas manusia. Sehingga terlihat begitu jelas bagaimana teknologi memberi kemudahan untuk manusia dalam semua aktivitas dalam penggunaannya. Manusia dituntut dengan baik untuk pemanfaatan dalam pemenuhan kebutuhan. Atas perkembangan teknologi menjadikan banyak hal aktivitas manusia terpenuhi. Atas kehadirannya atau kehadiran teknologi itu, bahkan hampir sebagian besar aktivitas manusia modern terhubung dengan teknologi, termasuk dalam memenuhi kebutuhan dasar sekalipun. Namun penting difahami bahwa pada sisi berbeda, atas kehadiran dan perkembangan teknologi itu menghadirkan masalah yang baru, hingga manusia dituntut untuk berlaku bijak dalam pemanfaatannya. Hampir semua negara yang ada di belahan dunia telah tersentuh dengan perkembangan teknologi, termasuk negara berkembang sekalipun. Diketahui telah berinteraksi dengan teknologi. Teknologi yang berkembang meskipun dalam penggunaannya yang sangat bervariasi. Di negara-negara maju tentunya memiliki variasi sendiri dalam penggunaan teknologi. Tidak bisa dipungkiri bahwa di negara maju tentunya juga memiliki masalah atas kehadiran teknologi. Sehingga bagaimana mereka memperlakukan kemajuan teknologi merupakan perihal penting dijadikan rujukan sebagai tambahan referensi dalam menyikapi perkembangan teknologi. Teknologi yang dihadirkan untuk membantu atau memberikan kemudahan dalam aktivitas manusia atau menjadikan aktivitas manusia menjadi efektif dan efisien merupakan aspek penting dihadirkan, namun dampak buruk atas kehadirannya juga merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari atau dihindarkan. Sehingga manusia dituntut untuk bijak dalam merespon perkembangannya. Faham tentang di samping faham pada keuntungan atas kehadirannya, namun juga harus mengetahui kemungkinan buruk yang akan ditampilkan atas perkembangannya. Dampak positif dan dampak negatif dari sebuah teknologi diketahui bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kemajuan teknologi yang memberikan manfaat yang sangat luar biasa, tentu dalam memenuhi kebutuhan pokok manusia. Baik itu kebutuhan berupa kebutuhan sandang, pangan, papan. Namun atas kemanfaatan yang luar biasa diketahui memiliki keburukan, terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam. Oleh karena itu, melalui perkuliahan yang digelar pada mata kuliah ini akan berusaha untuk memastikan Anda tahu dan faham seberapa jauh dampak teknologi terhadap kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di bumi, sehingga faham manfaat teknologi untuk kebutuhannya dan juga faham aspek negatif yang ditimbulkan, sehingga juga faham bagaimana memanfaatkan dengan bijak, melakukan upaya sebisa mungkin memanfaatkan teknologi dengan perkembangannya dengan bijak pada aspek buruk yang ditimbulkan, terutama dampaknya pada sumber daya alam sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Tidak bisa ditutupi bahwa kemajuan industri merupakan buah dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Transportasi darat, laut, udara adalah contoh real yang dihadirkan perkembangan ilmu pengetahuan, melahirkan teknologi, dan teknologi melahirkan industri besar yang kemudian melahirkan produk-produk untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan itu semua berkembang dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sama halnya yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa teknologi tidak bisa dilepaskan pada sifatnya yang memiliki dua sisi, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Oleh karena itu, pada mata kuliah ini juga akan berusaha untuk memastikan Anda tahu dan paham tentang dampak buruk yang ditimbulkan. Kehadiran dan perkembangan teknologi diketahui juga mengambil bagian penting dalam dunia medik. Tidak sedikit kemanfaatan yang dihadirkan atas teknologi medik yang berkembang, namun
hal yang sama saya tegaskan kembali bahwa pesatnya perkembangan teknologi dalam dunia medik tidak bisa menghindari aspek buruk yang dihadirkan. Sehingga atas itulah Anda dan mahasiswa secara keseluruhan harus juga tahu dan paham tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari teknologi, terutama dalam dunia kesehatan. Sehingga dengan itu Anda menjadi paham bagaimana cara hidup berdampingan dengan perkembangan teknologi dengan tetap terhindar pada dampak buruk yang ditimbulkan atau yang dihadirkan. Sisi positif dan sisi negatif pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dengan perkembangan teknologi. Karena sisi buruk yang terbilang sangat nyata, maka untuk saat ini manusia telah memikirkan bagaimana teknologi dikembangkan dalam memenuhi kebutuhan manusia tanpa memberikan semacam bahaya bagi manusia. Dan pada posisi inilah teknologi terbarukan semakin dipikirkan. Usaha-usaha untuk mencari sumber daya yang bersifat alternatif diupayakan. Oleh karena itu, pada mata kuliah ini akan memberikan pemahaman kepada Anda tentang sumber daya yang tidak dapat diperbaharui dan sumber daya yang dapat diperbarui. Sekian dan terima kasih.